Bab 83, Wild Raccoon King. Tatapan Elton Su membuat pemimpin perampok itu merasa tidak nyaman, seolah tatapannya bisa membaca pikiran orang lain. Tapi karena ia telah memberitahukan semua yang diketahuinya, ia mengangguk, "Tuan muda, aku telah memberitahumu semua yang ku ketahui, tolong ampuni kami. Pergi, jangan pernah merampok lagi, atau aku akan mencabik-cabik kalian." Elton Su menarik kembali tinjunya, para perampok itu merasa sangat lega dan bergegas pergi. Tanpa mempedulikan mereka, Elton Su segera menuju Wild Raccoon Mountain. Mendengar kabar dari pemimpin perampok itu membuatnya merasa muram. Wild Raccoon King telah mencapai tingkat spiritual nyata tahap akhir. Seni bela diri bis tidak kalah dari manusia. Setiap bis memiliki kekuatannya sendiri. Dan tingkat spiritual nyata termasuk salah satu tingkat tertinggi. Dengan kekuatan Elton Su saat ini, ia hanya bisa mengalahkan tingkat spiritual nyata tahap menengah. Tidak akan bisa mengalahkan Wild Raccoon King. Tapi karena telah mengetahui jalan pintasnya, Elton Su tidak akan menyerah, terus berjalan menembus Wild Raccoon Mountain. Di sepanjang perjalanan tercium bau darah, suasana sangat mericekam. Tidak memanfaatkan tingkat spiritual nyatanya untuk terbang, karena ini akan terlalu menghabiskan daya hidup pedang. Dengan jumlah daya hidup pedangnya saat ini, ia hanya bisa terbang selama 5 jam. Tapi karena sedang berada di Wild Raccoon Mountain, Elton Su harus menyimpan kekuatannya. Sangat banyak pengejar lembah keabadian yang datang kemari, dan ratusan di antaranya mungkin telah mencapai tingkat spiritual nyata. Kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Setelah berjalan selama 2 jam dan tidak menemukan seorang ahli bela diri pun, Elton Su merasa putus asa. Tapi tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya dan menatap hutan lebat di hadapannya dan merasakan hawa pertempuran. Elton Su bergegas masuk. Setengah jam kemudian, setelah menempuh jarak sekitar 5 mil, ia merasakan gejolak energi yang sangat kuat di lembah di depannya, juga mendengar suara melengking seperti jeritan seorang wanita. Elton Su mengerutkan kening, mayat bergelimpangan di mana-mana, di antaranya tampak para rakun dan para ahli bela diri. Pasti telah terjadi perang antara para rakun dan ahli bela diri. Para rakun mulai berkumpul dari segala penjuru. Elton Su berusaha menghindari mereka dan berjalan menuju lembah. Elton Su segera menebak, semua ini pasti ada hubungannya dengan bayi Wild Raccoon King. Pasti para perampok itulah yang menyebarkan kabar ini, harus segera mendapatkan bayi rakun itu sebelum habis. Elton Su menjejakkan kakinya dan melompat menyusuri lembah itu. Di tengah lembah, sekelompok ahli bela diri sedang menyerang seekor bis raksasa. Bis itu berwujud seperti rubah, tapi memiliki paruh seperti elang. Bulunya semerah darah dan setajam duri, saat diterpa cahaya matahari, setiap helainya memantulkan cahaya yang dingin. Di punggung bis itu tampak sepasang sayap sepanjang lebih dari 20 meter dan lebar lebih dari 6 meter. Kepakannya menimbulkan hembusan angin kencang. Bahkan ahli bela diri dengan tingkat pemurnian dewa tahap akhir pun pasti akan terpental oleh hembusan angin ini. Wild Raccoon King memiliki sepasang kaki yang kuat dan bisa berdiri tegak seperti manusia. Kedua tangannya terus menghalau serangan para ahli bela diri. Beberapa ahli bela diri menembaknya dengan anak panah, tapi begitu anak panah itu menyentuh tubuh Wild Raccoon King, mereka langsung dihalau oleh duri-duri itu. Di bawah tubuh Wild Raccoon King, tampak 9 bayi rakun dengan tubuh seukuran anjing. Saat ini mereka tampak ketakutan, tubuh mereka gemetaran. Untunglah, seganas apapun para ahli bela diri itu menyerang, para bayi rakun itu sama sekali tidak terancam. Karena para ahli bela diri itu juga tidak ingin membunuh para bayi rakun itu. Elton Su menatap para ahli bela diri yang mengepung Wild Raccoon King. Sepertinya mereka terbagi dalam beberapa kubu. Sebagian besar dari mereka adalah para ahli bela diri berpakaian compang camping. Di antara mereka juga tampak pasukan tentara bayaran Bloody Moon dari kota Longyang. Di bagian depan pasukan tentara bayaran Bloody Moon, tampak pemimpin pasukan, Waning Moon, sedang menyerang bersama beberapa anggotanya. Perhatian Elton Su tertuju ke dada mereka, tampak sebuah pedang emas kecil di dada mereka. Saat hendak memalingkan pandangannya, Elton Su tertegun. Di bagian dada sekte besi iblis, tampak pedang ungu kecil yang menyerupai batu permata. Pedang kecil itu tampak berharga, ini adalah pedang pasukan tentara bayaran sekte besi iblis.
Elton Su merasakan aura yang berbahaya dari tubuh sosok itu, lalu memalingkan pandangannya ke bagian yang memiliki lebih sedikit orang. Di tempat itu hanya ada belasan orang. Tampak Holy Su dan Yahya Qi bertarung di paling depan. Holy Su mengenakan baju besi berwarna merah untuk melindungi tubuhnya, tangannya memegang sebuah spirit lantern yang terus menyemburkan api. Sementara Yahya Qi, Elton Su hanya bisa tertawa melihatnya. Pemuda itu hanya terus bersorak sambil mengangkat tangannya, lalu menggulung kedua lengan bajunya dan terus berseru dengan suara parau. Entah sudah berapa lama ia melakukannya. Tapi ancaman terbesar Wild Raccoon King bukanlah senjata-senjata itu, melainkan Reiki murni yang berterbangan. Memang, hanya sebagian Reiki murni yang bisa menyerang Wild Raccoon King dari jarak dekat. Yang lain hanya bisa melontarkan serangan dari jarak beberapa meter. Suasana lembah ini cukup mencekam, aroma darah yang pekat memenuhi udara. Air dan darah bercampur menjadi genangan di permukaan tanah. Wild Raccoon King terus menjerit, suaranya melengking bagaikan seorang wanita, tatapannya tampak penuh kebencian, dan ia terus mengumpat. Manusia kurang ajar, beraninya membunuh kelompokku dan hendak menculik anakku. Aku akan mencabik-cabik kalian. Di luar lembah, para rakun terus berkumpul, seolah bisa merasakan raja mereka sedang dalam bahaya. Beberapa rakun menyerang Elton Su melontarkan beberapa pedang Qi, dan kepala para rakun itu pun terpenggal. Lalu Elton Su melompat dan terbang menuju medan perang. Pergi. Saat ia terbang di atas para ahli bela diri itu, segera terdengar beberapa seruan, dan beberapa serangan menuju ke arahnya. Rupanya, para ahli bela diri ini tidak hanya menyerang para bis itu, tapi juga menghalau ahli bela diri asing yang tidak mereka kenal. Ekspresi Elton Su menjadi dingin, ia melontarkan pedang Qi untuk menghalau serangan-serangan itu. Jika kalian tidak ingin mati, jangan menyerangku lagi. Dari kelompok manakah kamu? Tanya salah seorang ahli bela diri di bawahnya. Elton Su mendengus, tidak bolehkah aku bergabung jika aku tidak memiliki kelompok? Ekspresi ahli bela diri itu menjadi dingin, ia mengangguk, kami telah menguasai tempat ini. Jika kamu tetap bersikeras masuk, kami tidak akan sungkan menyerang. Kita lihat saja apakah kalian sanggup, kata Elton Su sambil terbang ke tengah medan perang. Cari mati, seru beberapa ahli bela diri sambil menyerang Elton Su. Elton Su mengibaskan kedua tangannya, dan dua pedang cahaya raksasa muncul. Begitu mereka beradu, muncul ledakan hebat, dan belasan ahli bela diri langsung terbunuh. Para ahli bela diri yang lain merasa sangat ketakutan dan akhirnya menyerah. Sebagian dari para ahli bela diri itu berada di tingkat pemurnian dewa tahap akhir, beberapa di tingkat spiritual nyata tahap awal. Dan Elton Su bisa membunuh mereka hanya dengan satu serangan pedang. Tanpa mempedulikan ekspresi terkejut mereka, Elton Su lanjut terbang dan mendarat di sisi Holy Su dan Yahya Qi. Kamu baru tiba, seru Yahya Qi dengan terkejut. Aku sudah tiba sejak tadi, tapi aku mampir di sana dulu untuk menyelesaikan suatu masalah, maka baru tiba di sini, kata Elton Su. Yahya Qi menepuk pundak Elton Su, bagus, aku tidak salah pilih teman. Oh ya, bagaimana kabar Rone Judith? Kenapa kamu tidak mengajaknya kemari? Kalian sudah selesai mengobrol belum? Selesaikan urusan ini dulu, terdengar seruan dingin Holy Su. Dengan ekspresi serius, Yahya Qi menatap Wild Raccoon King dan berkata pada Elton Su, Elton Su, aku akan membunuh Wild Raccoon King ini dan merebut seekor bayi rakun. Para bayi rakun inilah yang bisa memasuki lembah keabadian. Elton Su menatap para ahli bela diri yang mengepung Wild Raccoon King dan berkata, berusahalah sebaik mungkin, mereka juga tidak akan tinggal diam. Setelah cukup lama dikepung, Wild Raccoon King akhirnya mulai kewalahan. Meski telah mencapai tingkat spiritual nyata tahap akhir, La tidak mungkin sanggup menghadapi pengeroyokan ini. Apalagi ia juga harus melindungi anak-anaknya. Hanya masalah waktu, cepat atau lambat ia akan terbunuh. Menghadapi ratusan serangan di saat yang bersamaan, meski Wild Raccoon King berhasil menghalau sebagian besar, dan meski kulitnya sangat tebal dan kuat, perlahan energinya mulai meredup. Melihatnya, para ahli bela diri yang mengepungnya menjadi semakin bersemangat. Di tengah seruan dan raungan, sejam kemudian, akhirnya Wild Raccoon King jatuh terkapar dalam genangan darah. Para ahli bela diri segera merangsek maju. Begitu Wild Raccoon King mati,
seluruh perhatian tertuju pada para bayi rakun. Merekalah benda yang menentukan apakah para ahli bela diri ini akan berhasil memasuki lembah keabadian. Dan karena mangsa jauh lebih sedikit daripada pemburu, para ahli bela diri itu jadi menggila. Seorang ahli bela diri berhasil meraih seekor bayi rakun dan tertawa girang, tapi tiba-tiba sebuah pedang tajam menusuknya. Kembali terjadi pertarungan sengit. Untuk mendapatkan bayi rakun itu, para ahli bela diri itu saling menyerang. Dan karena takut akan melukai bayi rakun itu, mereka berusaha berhati-hati. Kesembilan bayi rakun itu akhirnya memiliki tuannya masing-masing. Dan begitu seseorang mendapatkannya, kelompoknya segera berusaha melindunginya. Contohnya, Waning Moon dari pasukan tentara bayaran Bloody Moon dan seorang murid dari sekte besi iblis berhasil mendapatkan masing-masing seekor. Kedua kelompok itu segera melindungi kedua orang itu. Bersambung. Bab 84 Serangga Pemangsa Elemen. Elton Su dan Holy Su juga mendapatkan masing-masing seekor. Beberapa orang segera melindungi mereka. Melihat kelompok mereka cukup kecil, beberapa ahli bela diri segera berusaha merebutnya. Elton Su mengeluarkan pedangnya, dan sebuah gelombang cahaya berwarna biru menyapu mereka. Orang-orang yang terkena cahaya pedang itu, tubuh mereka terbelah dua, darah mengucur, dan organ-organ dalam mereka berserakan. Pedang yang mengerikan itu membuat ahli bela diri yang lain merasa takut. Para ahli bela diri ini sebagian besar berasal dari kota Longyang, Shaoyang, dan Lianyang. Hanya sedikit yang berasal dari kota-kota lain. Segera, 8 dari 9 bayi rakun telah dikuasai, hanya satu yang tersisa dan masih diperebutkan. Tapi di antara perkelahian itu, tampak dua sosok yang bergandengan tangan dan berputar mengitari para ahli bela diri itu. Bagaikan sebuah mesin penggiling, para ahli bela diri yang terkena serangan mereka terpental, menjerit kesakitan, lalu mati. Elton Su cukup terkejut melihatnya. Rupanya kedua sosok yang bergandengan tangan itu adalah Delon Su dan adiknya. Sebagian besar ahli bela diri yang mendapatkan bayi rakun adalah ahli bela diri tingkat pemurnian dewa tahap akhir, beberapa ahli bela diri tingkat spiritual nyata tahap awal. Tapi karena kakak beradik itu menggabungkan kekuatan, tidak ada ahli bela diri yang berani menyerang mereka. Akhirnya kesembilan bayi rakun itu telah dikuasai. Meski merasa tidak rela, beberapa ahli bela diri terpaksa menyerah. Senior Mo, orang itu membunuh Junior Lin dan kawan-kawan. Di tengah kelompok pasukan tentara bayaran Bloody Moon, Wilton Luo melapor pada seorang pemuda sambil menatap Elton Su dengan penuh kebencian. Hilton Mo menatap Elton Su dan berkata, "Warisan yang berada di lembah keabadian lebih penting, kita akan membereskannya setelah urusan ini selesai." Elton Su menatap ke sekeliling dengan was-was, ia merasa diawasi. Saat menatap ke arah pasukan tentara bayaran Bloody Moon, ia melihat tatapan dingin Hilton Mo. Ada apa? Holy Su dan Yahya Qi bisa merasakan kegugupan Elton Su. Mereka mengikuti arah tatapan Elton Su dan saat mendapati Hilton Mo menatap mereka, ekspresi mereka menjadi tegang. Hilton Mo, Holy Su tampak ketakutan, lalu bertanya pada Elton Su, "Apakah kamu pernah berselisih dengannya?" "Tidak, tapi aku telah membunuh beberapa pengikut sekte besi iblis." "Mungkin ia telah mengetahuinya," kata Elton Su. Yahya Qi mengerutkan kening dan bertanya, "Apakah mereka juga tahu tentang para pengikut yang terbunuh di gurun tanpa akhir saat itu?" "Tidak," Elton Su menggeleng, lalu menceritakan apa yang terjadi pada Yahya Qi. Setelah mendengarnya, Yahya Qi dengan geram berkata, "Baguslah kamu membunuh mereka, beraninya mereka mengusik wanita yang kucintai." "Sudahlah, mari kita menuju hutan hantu berkabut." Holy Su menggendong bayi rakun itu dan terbang menuju hutan hantu berkabut. Elton Su dan Yahya Qi segera mengikutinya. Melihat kejadian ini, para ahli bela diri yang lain juga bergegas menuju hutan hantu berkabut. Ribuan ahli bela diri yang terbagi dalam 9 kelompok itu dengan cepat tiba di pinggiran hutan hantu berkabut. Holy Su menatap hutan yang suram itu dan berkata pada Elton Su, "Langit di atas hutan ini sangat janggal, setinggi apapun kita terbang, kita tidak bisa melihat lembah keabadian. Satu-satunya cara untuk menemukan lembah keabadian adalah dengan membiarkan bayi-bayi rakun ini menyusuri hutan hantu berkabut." Lalu, cincin pemerangkap bis di tangan Holy Su berkilat, dan bayi rakun itu segera muncul. Begitu muncul, ia langsung menghadap Holy Su dengan patuh.
Elton Su tertegun melihat keistimewaan cincin pemerangkap bis itu. Lam meletakkan bayi rakun yang digendongnya ke tanah dan tersenyum. Rakun kecil, jika kamu bersikap patuh, aku tidak akan menggunakan cincin pemerangkap bis itu. Bola mata bayi panda yang berwarna biru gelap itu segera menciut, tampak sangat takut pada cincin pemerangkap bis itu. Mantra yang ada di dalam cincin pemerangkap bis itu adalah kutukan untuk para bis. Begitu menjadi budak cincin pemerangkap bis hanya akan bisa mencapai titik kultivasi awal seumur hidupnya. Melihat bayi rakun itu ketakutan, Elton Su merasa girang, sepertinya tingkat kultivasi bayi rakun ini cukup tinggi. Dulu Eni saja masih di tingkat pemurnian jiwa, tidak setinggi ini. Saat ini, Holy Su berkata pada kelompoknya, kabut di hutan hantu berkabut ini sangat beracun, kalian tidak perlu mengikuti kami. Tapi Nona, keamananmu, pemimpin kelompok tampak cemas. Holy Su berkata, kemampuan kalian tidak sebaik kemampuanku. Semakin sedikit orang yang masuk ke hutan ini, akan semakin aman. Elton Su, ayo masuk. Holy Su mengirimkan telepati pada bayi rakunnya, lalu memasuki hutan itu. Elton Su dan Yahya Ki segera mengikuti Holy Su. Atas perintah Elton Su, bayi rakun Elton Su segera berjalan di sisi bayi rakun Holy Su, memimpin jalan di depan. Hutan hantu berkabut dipenuhi kabut kelabu, bahkan ahli bela diri tingkat spiritual nyata hanya bisa melihat sejauh beberapa belas meter. Begitu memasuki hutan hantu berkabut, Elton Su melihat kabut ki kelabu itu menggeliat, ia segera merasakan bahaya besar yang mengancam, bulu kuduknya merinding. Daya hidup pedang segera membentuk perisai di sekitarnya. Cip-cip. Saat kabut itu menghampiri daya hidup pedang, mereka mengeluarkan suara bercericip bagaikan ribuan serangga, membuat orang merasa gentar. Kabut ini sebenarnya serangga-serangga kecil, agak sulit untuk melihat mereka dengan mata biasa. Mereka sangat menyukai energi spiritual para ahli bela diri, Holy Su menjelaskan. Elton Su tampak terkejut, ia tidak menyangka di dunia ini ada serangga sekecil ini. Lam menatap bayi rakunnya dan kembali terkejut saat melihatnya membuka mulut dan menghisap kabut kelabu itu. Apakah mereka tidak tahu kabut ini sangat berbahaya? Tapi setelah menelannya, ekspresi bayi rakun itu tampak gembira. Elton Su merasa heran. Holy Su berkata, kita tidak bisa membunuh serangga-serangga ini, tapi sepertinya bayi rakun ini memiliki kekebalan alami terhadap mereka. Yahya Ki berseru, secara alami, kelima elemen saling menghancurkan satu sama lain, yin dan yang saling mematikan satu sama lain. Mereka berdua masuk semakin dalam ke hutan itu. Sepanjang perjalanan mereka sangat berhati-hati, karena mereka tidak tahu bahaya apa yang mengintai. Serangga-serangga itu semakin banyak, hingga jarak pandang mereka hanya tersisa 3 meter. Tercium aroma menusuk di udara. Para ahli bela diri yang menghirupnya menjadi kalut dan terbawa emosi. Elton Su menatap serangga-serangga yang menghalangi pandangannya ini, sepertinya mereka tampak familiar. Apakah? Elton Su tampak ketakutan, lah teringat akan sejenis bis berbentuk serangga yang sangat terkenal sejak dulu. Serangga pemangsa elemen, serangga yang dijuluki penyebab kiamat dunia. Tubuhnya sangat kecil, seukuran partikel udara. Serangga pemangsa elemen sangat menyukai energi spiritual para ahli bela diri, terutama yang telah mencapai tingkat spiritual nyata. Dan darah manusia sangat bagus bagi serangga pemangsa elemen. Setelah menelan darah manusia, serangga pemangsa elemen akan bisa menembus energi spiritual dan memasuki tubuh manusia. Dan setelah masuk ke tubuh manusia, serangga pemangsa elemen berubah warna menjadi ungu dan memiliki kemampuan reproduksi yang sangat luar biasa. Satu serangga pemangsa elemen bisa menghasilkan 10.000 larva dalam sehari. Memikirkan betapa mengerikannya serangga pemangsa elemen, Elton Su bergidik, sekujur tubuhnya terasa dingin bagaikan berada dalam gua es. Tapi seharusnya serangga pemangsa elemen tidak ada di sini. Serangga pemangsa elemen hanya akan muncul dari kematian seorang ahli bela diri tingkat yin yang atau di atasnya. Dan di negara awan terapung tidak ada ahli bela diri tingkat yin yang. Jadi dari mana serangga pemangsa elemen ini datang? Apakah dari lembah keabadian, atau tempat lain? Kabutnya berubah jadi ungu. Terdengar seruan terkejut Holy Su. Elton Su sangat ketakutan, Yahya Ki berkata. Ini bukan kabut, ini serangga. Elton Su mengucurkan keringat dingin menatap serangga ungu yang hanya sebesar ujung jarum itu.
Ini adalah tingkat kedua perkembangannya. Tubuh serangga pemangsa elemen itu berbentuk bulat, seperti kelereng, dan di seluruh permukaannya tampak mulut-mulut kecil yang terbuka. Hihil. Kedua bayi rakun itu berseru girang, dan saat mereka membuka paruh mereka, para serangga itu terhisap ke dalam mulut mereka. Setelah menelan serangga pemangsa elemen, tubuh kedua bayi rakun itu agak membesar. Holy Su tampak panik dan menatap cincin pemerangkap bisnya. Muncul retakan halus di cincin pemerangkap bis. Hanya ada satu penjelasan, bayi rakun itu berhasil menghancurkan mantra pembatas di dalam cincin pemerangkap bis, dan kekuatannya meningkat. Karena takut pada bayi rakun itu, para serangga pemangsa elemen itu akhirnya pergi. Maka udara di sekitar bayi rakun itu menjadi kosong. Melihatnya, bayi rakun itu mulai berlari. Para serangga pemangsa elemen segera menyingkir. Elton Su dan kawan-kawan bergegas mengikuti bayi rakun itu masuk ke tengah hutan. Elton Su akhirnya mengerti, kenapa orang-orang tidak bisa masuk ke lembah keabadian. Serangga pemangsa Elernen ini adalah dinding pertahanan alami lembah keabadian, dan sangat berbahaya bagi manusia. Kemanapun bayi rakun melangkah, serangga pemangsa elemen di sekitarnya segera menghindar. Tapi setelah setengah jam mereka berjalan, lautan serangga ungu itu tetap tiada habisnya. Mereka bertiga mulai putus asa. Sepanjang apakah lautan serangga pemangsa elemen ini? Semakin dalam mereka masuk, serangga ungu itu telah membesar seukuran butiran beras, dan warnanya mulai menghitam. Para ahli bela diri tingkat spiritual nyata yang memiliki penglihatan tajam bisa melihat mulut-mulut di sekujur tubuh serangga pemangsa elemen. Sepertinya mereka hidup hanya untuk makan. Bersambung.